Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa agar kiranya Allah senantiasa memelihara hidup kita semua dan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia adalah Gembala Agung kita, Allah yang menuntun dan mengarahkan hidup kita. Nah, sahabatku, sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih yang telah memberikan kebaikan melimpah bagi kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dari kedalaman hati kami. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik atas segala sesuatu yang Engkau perbuat di dalam hidup kami. Saat ini kami mau memberikan waktu terbaik untuk duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami bisa memahami apa yang kami dengarkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ayat Alkitab untuk renungan kita hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sebuah ayat Alkitab yang sangat singkat, tetapi hal itu adalah senjata rahasia orang Kristen. Banyak orang salah mengartikan doa sebagai tidak melakukan apa-apa atau sebagai sebuah usaha terakhir untuk dilakukan saat usaha-usaha lainnya tidak berhasil. Ini adalah sebuah pemikiran yang salah tentang doa, karena sesungguhnya doa adalah bekerja. Saat kita sedang mengalami masalah apapun dalam kehidupan kita selalu bisa melakukan sesuatu, yaitu berdoa. Doa memberikan banyak keuntungan kepada kita. Di antaranya yaitu keuntungan yang pertama adalah doa bisa menembus apapun. Orang yang tidak percaya kepada Kristus memiliki banyak tembok pertahanan terhadap usaha-usaha penginjilan yang kita lakukan. Ia dapat menolak untuk mengunjungi gereja, dan jika pada akhirnya ia datang ke gereja pun, ia masih bisa berubah pikiran. Jika kita mendatangi rumah orang yang tidak percaya, ia bisa menolak kita untuk masuk ke dalam rumahnya. Jika kita memberikan traktat, ia dapat membuangnya. Jika kita menelponnya, ia bisa tidak mengangkat telepon. Tetapi orang yang tidak percaya tidak bisa menghalangi Tuhan Yesus untuk mengetuk pintu hatinya sebagai jawaban atas doa syafaat kita. Orang-orang yang tidak bisa kita jangkau secara fisik bisa kita jangkau melalui tahta kasih karunia Allah. Keuntungan yang kedua adalah doa tidak memiliki batasan waktu. Kita bisa berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu, bahkan generasi keturunan kita yang belum dilahirkan, karena doa tidak memiliki batasan waktu. Doa bisa menembus ke masa depan. Berdoa bagi orang-orang yang kita kasih adalah hadiah paling indah dan warisan yang bisa kita berikan bagi mereka, bukan hanya saat ini, tetapi doa kita juga melingkupi mereka sampai ke masa depan. Keuntungan yang ketiga adalah doa tidak memiliki persyaratan apapun. Berdoa kepada Tuhan bisa dilakukan oleh semua orang tanpa kecuali. Anugerah Allah begitu besar sehingga kita bisa menghampiri Allah dalam keadaan kita yang seperti apapun. Apakah kita sudah mandi atau belum mandi? Apakah kita berada dalam keadaan sehat atau sedang terbaring di rumah sakit? Apakah kita sedang di dalam kamar atau di dalam mobil menuju tempat kerja?
Kita bisa selalu datang kepada Tuhan dalam doa setiap saat dan di setiap tempat, kapanpun kita mau datang kepadanya. Keuntungan yang keempat adalah doa bisa mencakup hal apapun. Ada orang-orang yang merasa sungkan saat berdoa kepada Allah karena merasa tidak perlu mengungkapkan hal-hal yang sepele kepada Allah. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan agar kita menyampaikan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Meskipun Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati kita, bahkan hal-hal yang belum kita lakukan sekalipun, akan tetapi tetap saja Tuhan ingin kita berkomunikasi dengannya melalui doa. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, berdoa bukanlah tidak melakukan apa-apa. Berdoa justru merupakan hal yang paling baik yang bisa kita lakukan, terutama di saat kita harus mengambil keputusan yang penting atau sedang berada di tengah masalah yang sulit. Oleh karena itu, janganlah kita disesatkan oleh pemikiran-pemikiran bahwa berdoa hanya dilakukan apabila usaha-usaha lainnya sudah tidak berhasil. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini akan menjadi berkat yang menguatkan kita semua dan memberikan pertumbuhan rohani yang sehat. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami agungkan dengan segala hormat dan puji-pujian, kami bersyukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Biarlah setiap telinga mendengar dengan baik dan setiap hati bisa memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap orang melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah pergumulan dalam hidup mereka saat ini. Berikanlah kesembuhan bagi setiap orang yang sedang sakit dan berikanlah pemulihan. Berikanlah jalan keluar bagi orang-orang yang sedang membutuhkan jalan keluar, dan berikanlah penghiburan serta kekuatan yang sedang lemah. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau pakai memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.